Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 51. Chapter 51 Persaingan di Rumah Lelang. Si Feng memanggil panel pencarian, segera memasukkan kata-kata batu keras. Tiba-tiba, deretan informasi muncul di layar semi-transparan. Dalam sekejap, si Feng bisa melihat lebih dari 100 tumpukan batu keras sedang dijual. Ada banyak pemain yang menjualnya. Ketika si Feng melihat setumpuk batu keras dijual seharga 1 koin emas, dia merasa pemain seperti itu pasti telah gila karena kemiskinan. Segera, si Feng memfilter tampilan untuk menunjukkan harga dari terendah hingga tertinggi. Setelah menyesuaikan tampilan, tumpukan Hearthstone termurah masih berharga 26 kopers. Setelah mengurangi biaya pemrosesan rumah lelang, pemain masih bisa menerima 25 kopers. Seperti yang diharapkan, harganya jauh lebih tinggi dari biasanya. Namun, si Feng masih harus membelinya. Dia mampu membelinya selama harganya di bawah 30 kopers. Tiba-tiba, jumlah Hearthstone yang tersedia di rumah lelang telah berkurang setengahnya. Sisanya dijual seharga 30 kopers ke atas, dan tidak ada pemboros yang mau membelinya. Setelah melihat Hearthstone, si Feng dengan santai melihat bagian lain-lain. Mata si Feng tiba-tiba bersinar. Sebenarnya ada set kartu, apalagi jumlahnya banyak. Ada kemungkinan monster menjatuhkan set kartu ini, namun tingkat penurunannya sangat rendah. Bahkan tidak ada 10.000 hingga 1 kesempatan bagi seseorang untuk jatuh. Monster di bawah level 10 dapat menjatuhkan 12 set kartu, dan mereka dibagi menjadi 2 peringkat perunggu dan pangkat misterius besi. Warriors memiliki Steel, Crusaders, dan Insanity. Spesialis senjata memiliki Chaos, Vengeance, dan Hurricane. Penyembuh memiliki Divine, Nature, dan Noble. Penyihir memiliki Elemen, Full, dan Demon. Kedua belas set kartu ini masing-masing mewakili 12 pekerjaan yang berbeda. Setiap set memiliki 9 kartu di dalamnya, dan setiap kartu memiliki nomor di belakangnya. Selama seorang pemain bisa mengumpulkan satu set lengkap, mereka bisa menukarnya dengan set equipment untuk masing-masing job. Dulu, mayoritas pemain tidak tahu untuk apa set kartu ini. Selain itu, tidak ada pengenalan untuk set kartu ini. Pemain, pada saat itu, hanya menyimpan set kartu ini di tas mereka atau menjualnya di rumah lelang. Hanya ketika mode normal dari 50 orang penjara bawah tanah level 10 di dekat kota diselesaikan, para pemain ini menemukan sebenarnya ada NPC yang akan menukar set kartu ini. Bergantung pada peringkat set kartu, mereka dapat ditukar dengan perunggu atau peralatan set besi misterius. Set equipment ini benar-benar luar biasa. Satu set peralatan perunggu bisa menyaingi satu set peralatan besi misterius biasa, sedangkan set peralatan besi misterius bisa menyaingi satu set peralatan rahasia perak biasa. Jadi, set kartu ini yang sebelumnya tidak dipedulikan siapapun tiba-tiba menjadi sangat populer dalam semalam. Setiap kartu dijual dengan harga yang sangat mahal. Meski begitu, banyak persekutuan masih panik karena mereka terus-menerus membelinya. Sementara itu, ada ratusan set kartu yang saat ini ditampilkan di depan si Feng, namun sebenarnya tidak ada yang menginginkannya. Setiap kartu dijual tidak lebih dari 5 kopers, dan bahkan maksimum adalah 7 kopers. Si Feng membelinya bersih tanpa ragu-ragu. Si Feng tidak terlalu memikirkan biayanya. Terlebih lagi, mereka tidak akan bertambah nilainya bahkan, jika dia meninggalkannya di tasnya. Menggunakan uang untuk menumbuhkan uang, itulah cara raja. Setelah si Feng selesai mengumpulkan batu keras dan set kartu, dia tidak memiliki lebih dari 14 koin perak. Setelah itu, si Feng mencari buku keterampilan melalui panel pencarian. Untuk menentukan kekuatan pemain di domain dewa, selain melihat peralatan mereka, jumlah keterampilan yang telah mereka pelajari adalah faktor lain. Jika seorang pemain memiliki banyak keterampilan, mereka dapat memiliki pola serangan yang sangat beragam untuk digunakan dalam pertempuran. Seorang ahli pedang biasanya dapat menggunakan lebih dari 20 keterampilan dalam pertempuran, sedangkan ahli tingkat pertama dapat menggunakan lebih dari 40 keterampilan dalam pertempuran. Adapun ahli tingkat atas, mereka tidak perlu disebutkan. Si Feng adalah ahli tingkat pertama, namun, dia memiliki kurang dari 10 keterampilan. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Namun, saat ini hanya ada sedikit buku keterampilan yang dijual.
Dalam keadaan normal, pemain biasanya akan menggunakan buku keterampilan pada diri mereka sendiri atau menukarnya dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan. Si Feng membaca lebih dari 10 halaman sekaligus. Selama dia melihat skill yang bisa digunakan oleh swordsman, dia segera membelinya. Ketika si Feng tiba di halaman terakhir, pikirannya menjadi kosong. Apakah kamu bercanda? Bahkan defensive blade sedang dijual. Si Feng menjadi liar dengan sukacita. Pisau pertahanan adalah keterampilan Feng Hao Douluo Swordsman. Itu juga merupakan keterampilan yang pasti membegal saat berhadapan dengan penyihir. Namun, skill itu juga memiliki drop rate yang terkutuk. Bahkan di kehidupan sebelumnya, si Feng hanya berhasil mendapatkan keterampilan itu setelah dia lebih dari level 40. Si Feng benar-benar tidak membayangkan dia akan bisa melihatnya sekarang. Meskipun harga jualnya sedikit tinggi, 6 perak masih bisa diterima si Feng. Si Feng segera mengajukan penawaran 7 koin perak, tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Dengan sangat cepat, si Feng membeli keterampilan untuk 7 koin perak. Dengan daya beli 7 koin perak saat ini, si Feng dapat membeli 5 hingga 6 buku keterampilan dasar. Namun, si Feng menghabiskan semuanya di defensive blade tanpa mengedipkan kelopak mata. Selain membeli rare skill, defensive blade, si Feng juga membeli 3 common skill, observing eyes, windwalk, dan earth splitter. Di catatan lain, sementara si Feng gembira atas pembeliannya, situasi di rumah lelang mulai berubah panik. Anggota logistik dari berbagai persekutuan semuanya merah di telinga mereka, kemarahan mereka melonjak ke langit. Sial, 9 koin perak masih belum cukup untuk mendapatkan peralatan ini. Persekutuan kaya manakah yang menawarkan 10 koin perak? Kalian para hewan, kenapa kamu tidak melihat ke sisi saya? Seseorang sudah menawar 10 perak dan 65 tembaga. Orang-orang ini benar-benar gila. Saya hanya membawa 10 koin perak. Apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya tidak dapat menyelesaikan tugas saya? Petik 2. Mengerikan. Mereka menyembunyikan nama mereka dan hanya menempatkan beberapa peralatan ini di lelang. Bagaimana aku bisa merebutnya? Petik 2. Orang-orang ini adalah anggota logistik dari persekutuan yang tidak tergabung. Mereka berada di ambang kegilaan ketika mereka melihat tawaran persekutuan yang lebih besar, masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Orang yang paling keji, bagaimanapun, adalah pencipta peralatan itu. Setiap kali, orang ini hanya melelang beberapa peralatan. Sebelumnya, persaingan perebutan peralatan sudah cukup ketat. Namun, garison armor yang dilelang sekarang memiliki atribut yang lebih baik, dan jumlahnya bahkan lebih sedikit. Uang yang mereka bawa untuk menawar sama sekali tidak cukup, jadi bagaimana mereka akan memperebutkan peralatan? Tidak mungkin, kan? Apakah ada banyak taipan? Seseorang benar-benar menawar 11 perak. Kegembiraan si Feng mencapai ujung alisnya ketika dia melihat bagaimana harga garison armor terus meningkat. Dalam beberapa saat, uang yang dia belanjakan sebelumnya semuanya telah pulih, sejauh itu lebih dari sebelumnya. Tiba-tiba, si Feng memikirkan pedang pertahanan. Pemain rata-rata pasti tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan skill langka seperti swordsman, sedangkan guild tidak akan menjualnya, bahkan jika mereka mendapatkannya. Skill tersebut pasti telah dijual oleh guild tertentu untuk mengumpulkan dana guna membeli garison armor. Hanya saja tindakan mereka sekali lagi menguntungkan si Feng. Dalam beberapa saat, ketujuh garison armor mengalami kenaikan harga melewati 11 perak. Harga seperti itu mengejutkan bahkan si Feng sendiri. Dari mana datangnya begitu banyak persekutuan yang kuat? Dengan sumber keuangan dari persekutuan seperti itu, mereka seharusnya tidak menghabiskan banyak uang untuk peralatan perunggu. Namun, yang tidak diketahui si Feng adalah, setelah dia menempatkan garison armor di pelelangan, anggota logistik dari berbagai persekutuan besar melaporkan situasinya kembali ke pemimpin persekutuan mereka. Sebelumnya, pemimpin persekutuan ini melihat MT dari persekutuan lain melawan elit khusus dengan armor garison. Ini memungkinkan pemain lain untuk menyerang Special Elites dengan mudah, memperoleh berbagai buku keterampilan dan peralatan perunggu, bahkan peralatan misterius besi. Pada pemandangan seperti itu, mata pemimpin persekutuan ini sudah lama memerah karena iri. Sayangnya, mereka tidak punya solusi untuk masalah ini. Mereka ingin membiarkan pemain gaya hidup dari guild mereka masing-masing menempa peralatan ini, namun mereka tidak memiliki desain tempa untuk itu. Mereka juga ingin menghubungi pemain yang telah memalsukan garison armor ini, namun pemain ini menyembunyikan namanya, mencegah segala cara untuk berhubungan. Satu-satunya pilihan mereka adalah menonton, tanpa daya. Sekarang, bagaimanapun, garison armor, kali ini, bahkan memiliki kekuatan pertahanan.
Mereka pasti harus membelinya. Karenanya, persekutuan ini mulai mengumpulkan dana dengan segera. Apakah kamu mendengarku? Anda pasti harus mendapatkannya. Segera tawarkan 13 koin perak. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani menawar. Apakah sudah di 13 silvers? Tawaran 13 perak 50 tembaga. Saya tidak percaya ada persekutuan yang lebih kaya dari kita. Ada lebih dari 100 kota di bawah pengaruh kota Sungai Putih, dan ada ratusan persekutuan yang terus menawar untuk armor garrison. Setelah setengah jam, ketujuh garrison armor dilelang, dengan yang terendah dijual di 14 silver 60 coppers. Sven mendapatkan lebih dari 1 koin emas dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya orang-orang ini, Sven mengambil kesempatan untuk melelang garrison heavy armor, menetapkan harga awal pada 16 koin perak. Setelah itu, Sven meninggalkan rumah lelang. Hari masih malam, dan ada sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Sangat tidak bijaksana untuk keluar dan naik level sekarang, jadi Sven pergi ke perpustakaan di kota Daun Merah terlebih dahulu. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang buku harian itu, yang berisi kata-kata elf, yang dia peroleh dari mode neraka hutan kematian. Dia bahkan mungkin mendapatkan penemuan baru. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 52. Chapter 52 Suster Suci. Perjalanan ke perpustakaan kota Daun Merah sangat berbahaya. Jika pemain biasa pergi ke sana, ada kemungkinan 30% bagi orang itu untuk tiada sekali. Adapun 70% sisanya, dia akan tiada berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum menuju ke perpustakaan, Sven menyimpan semua batu keras dan batu bertuah ke dalam bank. Batu bertuah akan jatuh setelah kematian. Jika Sven tiba-tiba meninggal dalam perjalanan ke perpustakaan, maka itu akan menjadi kerugian besar. Setelah itu, Sven mengeluarkan 4 buku keterampilan yang dia beli sebelumnya dan memilih untuk mempelajarinya. Mengamati mata. Mampu melihat target yang tidak diketahui dan disembunyikan dengan jelas. Ada peluang tetap untuk mendeteksi titik lemah target. Cooldown, 40 detik. Windwalk. Pengguna terbungkus angin, kecepatan gerakan meningkat 30%. Ada kemungkinan 50% untuk menghindari kerusakan dari serangan jarak jauh. Durasi 10 detik. Cooldown, 2 menit. Earth Splitter. Membutuhkan, SWOT. Menyebabkan 30 kerusakan dasar pada target setelah digunakan, dan berdasarkan periode pengisian daya antara 0,2 detik hingga 3 detik, maksimum kerusakan senjata 300% dapat ditingkatkan. Jarak serang 8 yard. Cooldown, 1 menit. Pisau bertahan. Membutuhkan, SWOT. Jarak serangan normal meningkat 10 yard setelah digunakan. Mampu memblokir hingga maksimal 6 serangan jarak jauh atau 3 serangan jarak dekat. Durasi 25 detik. Cooldown, 3 menit. Dengan keterampilan baru ini, kemampuan bertahan dan potensi serangan Sven meningkat pesat. Dengan demikian, bahaya dia pergi ke perpustakaan tidak lagi besar. Perpustakaan kota Daun Merah berada jauh dari area perdagangan. Itu terletak di daerah kumuh kota Daun Merah. Permukiman kumuh adalah lokasi terpopuler kedua setelah area perdagangan. Ada berbagai macam orang di sana, dan itu adalah tempat di mana penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Itu juga merupakan lokasi kunjungan favorit beberapa pemain, dan ini karena nama alternatif daerah kumuh. Paradise of the Fallen. Saat Sven memasuki domain surga ini, dari sudut jalan, dia menemukan mata yang dipenuhi dengan keserakahan yang diarahkan padanya. Ini adalah tikus-tikus yang tersembunyi dalam kegelapan, yang tidak dapat diterima oleh cahaya, dan pengembara di batas-batas neraka. Pasti ada sebagian pemain di domain dewa yang berbeda dari orang biasa. Mereka tidak tertarik untuk menaklukkan Dungeons, juga tidak tertarik pada kegembiraan yang datang dari bertualang dan mempertaruhkan diri sendiri. Satu-satunya hal yang diminati para pemain ini adalah bandit. Mereka akan membegal pemain lain dan menjarah perlengkapan mereka, kemudian, mereka akan menjualnya kepada orang lain dengan harga tinggi, menghasilkan banyak uang. Pada siang hari, para pemain ini akan berburu dan menjarah para pemain dengan peralatan yang bagus. Pada malam hari, mereka akan kembali ke permukiman kumuh untuk membuang barang curian mereka kemudian berparti dengan uang yang baru saja mereka peroleh. Mereka akan membual tentang hasil panen mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri, menggunakan kesempatan untuk meningkatkan posisi mereka di daerah kumuh. Pemain biasa tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, satu-satunya hasil adalah kembali melalui kematian. Alasannya karena lokasi ini tidak dilindungi oleh para pengawal.
Si Feng hanya melirik para pemain yang tersembunyi di sudut jalan. Dia menemukan indikator untuk semua pemain ini diwarnai merah. Jelas terlihat bahwa mereka telah melakukan banyak perbuatan membegal dan merampas. Di dalam domain GAT, pemain merah tidak diizinkan memasuki area yang dijaga. Tingkat penurunan peralatan setelah kematian untuk para pemain ini juga ditingkatkan, dan hukuman tiada dapat ditingkatkan hingga maksimum 300%. Selain itu, mereka akan ditangkap dan dipenjara oleh penjaga jika mereka memasuki area yang dijaga, dan lamanya mereka dipenjara tergantung pada nilai kejahatan mereka. Namun, meski dengan semua kekurangan ini, masih banyak pemain yang memilih untuk menempuh jalan ini. Bagaimanapun, imbalan datang dengan sangat cepat dengan cara ini. Pemain merah juga punya tempat tinggal di kota Daun Merah. Misalnya, daerah kumuh. Selain itu, jika seseorang ingin menerima kues yang bagus di daerah kumuh, dia harus menjadi pemain kuning atau bahkan pemain merah. Mengenai pemain yang tinggal di ujung pisau ini, si Feng tidak memperhatikan mereka. Dia segera menuju jalan utama daerah kumuh. Di kedua sisi jalan, ada beberapa wanita genit yang mengenakan pakaian terbuka. Ketika mereka melihat pakaian yang dikenakan si Feng, mereka mulai melirik ke arahnya. Mereka ingin menghabiskan malam yang menyenangkan bersama si Feng, mendapatkan sejumlah koin di sepanjang jalan. Adik kecil, apakah kamu di sini untuk bersenang-senang? Datang ke sini untuk kakak perempuan. Kakak menjamin bahwa malammu akan menyenangkan. Seorang wanita cantik dengan pakaian kulit berwarna merah menghalangi jalan si Feng. Si Feng segera menggunakan mata pengamat. Sarlin pangkat elit. Tingkat 8. Health power 1200. Hahaha, Sarlin, kamu mencoba untuk menyelinap lagi. Bagaimana mungkin Anda tidak mengundang kami ke acara yang begitu membahagiakan? Sekelompok pria yang kuat dan jahat berjalan mendekat, masing-masing dari mereka membawa senyum dingin di wajah mereka. Apakah ini perampokan? Si Feng melihat sekelilingnya, bertanya dengan tenang. Dia menemukan dirinya sudah dikelilingi oleh NPC. Ada juga beberapa pemain merah di sudut rumah yang rusak, menyeringai di wajah mereka. Di domain GAT, sangat umum bagi pemain untuk dirampok oleh NPC. Selain itu, ini juga bukan pertama kalinya si Feng dirampok oleh NPC. Insiden yang meninggalkan kesan terdalam pada dirinya adalah saat dia berada di Creation Mountain Range. Di sanalah dia dirampok oleh NPC Warlord. Saat itu, si Feng hanya bisa tanpa daya membayar tol. Saat ini, sebelum dia, ada NPC Elite level 8 sebagai tambahan dari grup NPC umum level 7. Itu adalah pemandangan yang sangat umum di daerah kumuh, tapi si Feng tidak bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri karena datang ke tempat ini. Bocah, karena kamu terlihat seperti orang yang jujur, kami tidak akan terlalu merepotkanmu. Bagikan 5 koin perak, dan kami akan membiarkan Anda lulus. Jika tidak, kami secara pribadi akan mengambil tindakan, kata seorang pria yang terluka sambil mencibir. Kalau begitu datang ke sini dan ambil, ejek si Feng saat dia mengeluarkan Abyssal Blade. Jika Anda membayar tol, selamat. Anda tidak hanya akan kehilangan uang Anda, tetapi Anda juga harus kehilangan hidup Anda. Anda akan kehilangan setidaknya satu peralatan yang ada pada diri Anda. Inilah alasan mengapa pemain normal memiliki peluang 30% untuk tiada sekali di daerah kumuh. Jika Anda ingin NPC yang berkeliaran di batas kegelapan ini untuk menepati janji mereka, pasti ada sesuatu yang rusak dengan otak Anda. Wajah Sarlin yang menarik menunjukkan sedikit kedengkian. Bocah, kamu mendekati kematian. Seorang pria pengguna pisau level 7 bergegas ke si Feng. Si Feng menikam Abyssal Blade ke arah pria itu tanpa ragu-ragu. Double chop, Thunder Flash, Earth Splitter. Tebasan pedang demi tebasan pedang menembus leher dan jantung pria itu. Dengan tubuh yang sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan perunggu, dikombinasikan dengan kekuatan serangan Abyssal Blade, serangan si Feng segera mengurangi 750 health power pria itu menjadi 0. Masih ingin melanjutkan, si Feng melirik NPC di sekitarnya, mencibir. Para NPC semua dikejutkan oleh si Feng. Mereka semua berpisah dan memberi jalan kepada si Feng, satu demi satu. Sementara itu, para pemain yang bersembunyi di pojok juga terkejut. Si Feng telah membegal NPC level 7 hanya dalam beberapa gerakan. Pemain ini terlalu kuat. Secara alami, para pemain ini tidak akan menemukan masalah dengan pemain yang mereka tahu kuat. Di daerah kumuh, kekuatan adalah segalanya. Secara sembunyi-sembunyi, para pemain tersebut meninggalkan lokasi kejadian. Hanya Sarlin yang tetap tinggal dengan ekspresi tertarik. Adik kecil, kamu benar-benar kuat. Anda telah membuat kakak perempuan benar-benar mengagumi Anda. Aku ingin tahu kemana tujuanmu.
Kakak perempuan bisa membimbingmu ke sana dan menyelamatkanmu dari banyak masalah, sedangkan kamu hanya perlu membayar harga yang sangat murah. Sarlin berjalan menuju Si Feng, menawarkan dengan senyum tenang. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Saya akrab dengan jalan ke perpustakaan. Si Feng tidak ingin terlibat dengan NPC ini. Dia hanya ingin mencari petunjuk tentang buku harian elf. Sarlin tersenyum lebih gembira ketika dia mendengar penurunan Si Feng. Saya pustakawan, Sarlin. Anda dapat menanyakan masalah perpustakaan kepada saya. Tidak ada yang lebih akrab dengan itu selain diriku. Sarlin membusungkan puncak kembarnya yang membanggakan, tersenyum manis. Bukankah pustakawan kota daun merah itu suster suci? Si Feng tidak mempercayainya. Oh, apakah kamu membicarakan tentang ini? Sarlin mengeluarkan satu set pakaian biarawati dan menggantinya dalam sekejap. Tiba-tiba, sikap liarnya benar-benar lenyap. Dia seperti malaikat yang turun ke dunia, dewa yang tak tertandingi. Kehadirannya membuat orang lain menginginkan pertobatan di hadapannya. Pada saat yang sama, informasi yang ditampilkan Sarlin telah berubah. Suster Suci Sarlin, pejabat ilahi. Tingkat 20. Health power 10.000, 10.000. Si Feng juga kaget. Situasi macam apa ini? Bahkan NPC punya pekerjaan sampingan.